Dahulu kala, Batara Guru menciptakan sebuah genta untuk memanggil para dewa bersidang. Oleh para dewa lain, diciptakan dua genta lagi yang berlainan nada. Ketiga genta ini kemudian ditabuh untuk mengiringi kedatangan Raja Dewa sebagai tanda kehormatan. Gamelan dengan tiga nada tersebut kemudian diberi nama Munggang. Para dewa kemudian juga menciptakan gamelan lima nada. Atas perintah Raja Dewa Sang Hyang Girinata, Batara Indra menghadiahkan gamelan tersebut kepada Raja Jawa dari negeri Purwacarita. Gamelan tersebut diberi nama Slendro, dari kata Sura Endra. Konon demikianlah asal mula lahirnya gamelan Jawa dengan laras Slendro dan Munggang. Legenda ini sesungguhnya menunjukkan bahwa gamelan ini sudah ada sejak berabad-abad yang silam, walau belum seperti yang ada sekarang. Ini dapat kita lihat dari relief yang terdapat pada beberapa candi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Pada Candi Borobudur dapat kita temukan saron, kendang, rebab, dan cengceng. Pada Candi Prambanan juga ditemukan relief yang menggambarkan alat-alat gamelan seperti siter dan kendang. Gambaran dari relief candi-candi tersebut menunjukkan bahwa paling tidak gamelan sudah dikenal pada abad ke-8 pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Pada zaman Majapahit, gamelan sudah mulai lengkap walaupun belum selengkap sekarang. Salah satu peninggalannya yang terkenal sampai saat ini adalah gamelan Munggang Kiai Guntur Laut di Keraton Yogyakarta dan pasangannya Kiai Udan Arum di Keraton Surakarta. Masuknya Islam di Pulau Jawa dengan Demak sebagai pusatnya memperkaya perkembangan gamelan Jawa. Konon, gamelan laras pelok bernada 7 diciptakan pada masa ini dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengiringi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satu peninggalan Keraton Demak yang terkenal sampai saat ini adalah gamelan sekaten Kiai Guntur Madu di Keraton Yogyakarta dan pasangannya di Keraton Surakarta. Zaman Mataram di bawah Sultan Agung pada pertengahan abad ke-17 merupakan zaman keemasan sastra dan gending. Karena dorongan yang kuat dari Sultan Agung kepada keturunannya, gamelan mengalami perkembangan yang pesat sampai pada pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu, instrumen musik gamelan sudah sangat lengkap sebagaimana kita lihat pada seperangkat gamelan lengkap atau gamelan gede saat ini. Sejarah panjang perkembangan gamelan sejak zaman Sailendra menunjukkan kepada kita
bahwa perkembangan gamelan berpusat di keraton dan sekitarnya. Namun sejak awal abad ke-20 terjadi perubahan besar dalam perkembangan gamelan. Walaupun keraton masih mempunyai peranan besar, gamelan bukanlah kesenian keraton semata-mata. Pada saat itu, seni karawitan dan gamelan sudah meluas di kalangan masyarakat di lingkungan maupun di luar keraton, di kota maupun di pedesaan, di Jawa maupun di luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Monggo, monggo. 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 Kalau kita lihat sejarah perkembangan gamelan, nyatalah bahwa gamelan adalah musik tradisional khas Indonesia. Perhatikan alat-alat serta cara memainkannya. Gamelan ini adalah alat musik terabuhan yang terbuat dari logam, kayu, maupun kulit. Alat-alat lain seperti alat tiup, gesek, maupun petik merupakan pelengkap untuk memberi motif, memperindah, dan memperhalus paduan suara yang dihasilkan perangkat gamelan tersebut. Musik menggunakan sistem nada yang disebut diatonis. Diatonis berarti dia tengahan, tonis nada, sehingga di dalam satu oktav terdapat 12 nada. Kemudian akan kami perdengarkan nada-nada tengahannya. Gamelan menggunakan pentatonis. Penta itu 5, tonis itu nada. Sehingga dengan demikian pada gamelan menggunakan 5 nada. Sebagai contoh adalah dalam Laras Slendro ini. Selanjutnya di dalam gamelan terdapat 2 sistem nada, yaitu sistem nada slendro dan sistem nada pelok. Laras Slendro terdiri dari 5 nada, yaitu seperti ini. Di dalam laras pelok terdiri dari 7 nada seperti ini. Di dalam laras pelok yang 7 nada tadi, di dalam kenyataannya dibagi menjadi 3 patet, yaitu patet limo dengan nada-nadanya seperti ini. Sedangkan di dalam pelok patet 6, nada-nadanya adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah pelok patet barang dengan nada-nadanya adalah seperti ini.
Peralatan gamelan sebagian besar terbuat dari logam. Logam yang digunakan adalah perunggu yang sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi sebagai logam pembuatan senjata dan benda-benda kesenian karena kekuatan serta sifat-sifat lainnya yang lebih unggul dari logam-logam pembentuknya. Mutu serta keindahan suara gamelan tidak semata ditentukan oleh bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Kemampuan teknis dan kehalusan rasa pembuatannya mempunyai peran yang besar dalam menghasilkan gamelan yang bermutu tinggi. Sampai saat ini pembuatan gamelan masih dilakukan sebagaimana dahulu, yaitu dengan menggunakan peralatan yang sederhana, serta kehalusan dan ketajaman rasa si pembuatnya. Ini agak banyak. Ya. Ini sedikit saja ya. Ya. Setiap alat yang ada pada seperangkat gamelan itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, dan alat-alat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pamurboiromo, pemangku lagu atau melodi, dan pemangku yatmoko atau aransemen. Pamurboiromo dipimpin oleh kendang, dan dibantu oleh gong. Kempul, kenong, ketuk dan kempiang. Ketipung dan kendang besar. Pemangku lagu dipimpin oleh rebab. Gender, bonang barung, dan dibantu oleh bonang penerus. Selentem, demung,
saron barung. Saron penerus. Pemangku Yatmoko terdiri dari Gambang, Siter, Suling, Beduk. Semua peralatan ini jika ditabuh dengan aturan permainan yang selaras akan menghasilkan lagu atau paduan suara yang indah. Keindahan musik gamelan sukar digambarkan dengan kata-kata. Para ahli musik mancanegara bahkan ada yang menyebutkannya sebagai musik surgawi karena begitu terkesan mendengarnya. Gending-gending yang dihasilkan oleh gamelan sangat lentur dan tidak terikat oleh parameter tertentu. Kekuatan gamelan terletak pada acuan penabuhannya. Ia mengacu pada hakikat rasa, bukan pada bentuk dan struktur. Ia berpusat pada keselarasan, bukan pada kontras. Pada keseluruhan, bukan pada bagian-bagiannya. Gamelan lahir dalam lingkungan dan dilatar belakangi oleh budaya Jawa yang halus dan penuh dengan simbol-simbol untuk menyatakan atau mengungkapkan perasaan dan pikiran. Menurut ajaran tentang sikap dan pandangan hidup dalam masyarakat Jawa, gamelan mengandung ajaran tentang keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Setiap orang dapat hidup dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ajaran lain adalah tentang tenggang rasa, gotong royong, dan rendah hati, sehingga setiap orang dapat hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat. Seperti kebanyakan seni tradisional lainnya di Indonesia, gamelan bukanlah sekedar alat untuk mengungkapkan rasa seni semata. Ia juga banyak berperan dalam berbagai upacara yang bersifat sakral. Secara umum, fungsi gamelan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni ritual dan non-ritual. Fungsi gamelan yang bersifat ritual adalah mengiringi berbagai upacara yang mengandung nilai sakral, seperti pernikahan, hitanan, syukuran karena memperoleh keberuntungan, syukuran karena terhindar dari mara bahaya, dan berbagai upacara lainnya. Fungsi gamelan yang bersifat non-ritual diantaranya adalah mengiringi pagelaran wayang. Fungsi lain adalah untuk mengiringi tarian atau beksan.
Fungsi lain dari gamelan yang saat ini juga dikembangkan adalah sebagai media penerangan. Dalam hal ini, gamelan ditabuh untuk mengiringi pesinden yang menyanyikan lagu-lagu yang syairnya berisi pesan pendidikan. Fungsi gamelan yang kita bahas tadi adalah fungsi gamelan yang umum, baik di keraton maupun di luar keraton. Selain gamelan yang umum, ada lagi gamelan yang fungsi dan peralatannya khusus digunakan untuk keperluan dan upacara-upacara tertentu di keraton, baik di Yogyakarta maupun di Surakarta. Gamelan-gamelan tersebut adalah gamelan sekaten, gamelan munggang, dan gamelan kodok ngorek. Gamelan sekaten merupakan gamelan peninggalan kerajaan Demak yang khusus digunakan mengiringi upacara keagamaan. Arti sebutan sekaten bagi gamelan ini mempunyai beberapa versi. Ada yang mengatakan sekaten berasal dari sekati, yaitu ukuran berat salah satu wilahan saron gamelan itu kurang lebih 680 gram. Ada lagi yang menghubungkan dengan kata sahadatin, dua kalimat sahadat, yaitu kalimat pernyataan-pernyataan keislaman seseorang. Jadi menurut versi ini, gamelan sekaten identik dengan Islam. Gamelan sekaten hanya dibunyikan sekali setahun untuk menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ditabuh selama seminggu dari tanggal 6 sampai 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Gamelan munggang merupakan gamelan peninggalan kerajaan Majapahit yang digunakan sebagai gamelan pakurmatan atau penghormatan. Fungsi utama gamelan munggang ini adalah untuk mengiringi upacara penobatan raja, menyambut kedatangan raja di keraton, serta melepas kepergian raja dari keraton. Khusus untuk mengiringi upacara pelepasan jenazah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang lalu, juga diiringi dengan gamelan munggang yang ditabuh secara lirih dan perlahan. Gamelan kodok ngorek juga merupakan gamelan pusaka yang kuno. Konon gamelan ini adalah peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Pada zaman kerajaan Mataram, gamelan ini digunakan untuk mengiringi turnamen rampok macan, yaitu perkelahian prajurit Mataram dengan harimau di alun-alun. Selain itu juga untuk mengiringi pertunjukan adu harimau dengan banteng atau kerbau. Namun saat ini, acara tersebut sudah tidak ada. Fungsi gamelan kodok ngorek sekarang adalah untuk mengiringi upacara grebek ketika gunungan sesaji makanan dikeluarkan dari keraton untuk dibawa ke masjid besar melalui alun-alun. Kalau diperhatikan secara sepintas, bunyi gamelan kodok ngorek ini sangat mirip dengan bunyi gamelan munggang.
Melihat kekuatan yang ada padanya, serta nilai-nilai luhur yang dikandungnya, sudah sepantasnya seni gamelan ini dilestarikan dan bahkan dikembangkan. Jika kita tidak ingin ia mengalami kemunduran dan akhirnya mati secara perlahan. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha melestarikan dan mengembangkan seni gamelan. Salah satu upaya adalah dengan mendirikan dan membina sekolah menengah karawitan Indonesia sebagaimana yang saat ini sudah ada di Yogyakarta dan Surakarta. Usaha lain adalah dengan memberikan bimbingan serta pembinaan kepada sanggar-sanggar karawitan, seniman gamelan tradisional, serta pengrajin dan pembuat gamelan. Tak kalah pentingnya dalam usaha melestarikan dan mengembangkan gamelan adalah upaya menggalakkan penelitian dan pengembangan gamelan sebagai seni musik agar lebih dapat diterima oleh lebih luas masyarakat musik dunia. Untuk itu telah didirikan berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian dan pengembangan gamelan. Semua usaha yang dilakukan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas seni gamelan sebagai salah satu ungkapan budaya bangsa Indonesia yang halus dan indah. Meningkatnya kualitas seni gamelan, baik dari segi keterampilan senimannya maupun dari segi penciptaan gending-gending baru, akan menaikkan pamor gamelan di mata para penggemar khususnya bangsa Indonesia pada umumnya. Meningkatnya pamor gamelan sedikit banyak akan memberikan sumbangan dalam usaha meningkatkan kesadaran serta kebanggaan atas identitas bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang besar, sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.